Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita minggu ini 26 Juni 2022, Joel 2 ayat 23 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tenteraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, minggu ini kita memasuki minggu etika kerja, minggu kedua setelah Trinitatis. Etika kerja itu sendiri artinya sebuah nilai-nilai yang dipegang baik individu maupun kelompok sebagai pekerja maupun manajemen sebagai pengatur dalam bekerja. Sebagaimana Allah bekerja dan mengatur, demikianlah harusnya kita bekerja dan mengatur pekerjaan. Dari kisah penciptaan, terlihat bahwa Allah adalah pekerja. Ia bekerja 6 hari lamanya menciptakan segala yang ada. Dalam bekerja, Allah tidak banyak berbicara, tetapi hasilnya banyak dan sempurna. Dia berfirman, jadilah, maka jadilah seperti yang difirmankan itu. Berbeda dengan kita. Kalau kita lebih banyak berbicara, tapi hasilnya sedikit. Banyak berdiskusi, banyak berseminar, webinar, tapi hasilnya sedikit, bahkan terkadang tidak ada. Padahal Allah menginginkan kita seperti Dia. Itulah sebabnya Dia menciptakan manusia segambar dengannya dan berkuasa atas ciptaannya yang lain. Lihat Invocatio. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Di samping itu, Allah bekerja dengan sangat teratur. Dia menciptakan apa yang seharusnya terlebih dahulu diciptakan, dan apa yang terakhir diciptakan. Allah menciptakan manusia pada hari yang terakhir setelah ciptaan yang lain dijadikannya. Cobalah bayangkan apa yang terjadi jika manusia diciptakan hari pertama, sementara terang, tanam-tanaman, hewan dan yang lainnya belum ada. Tentu manusia akan kelaparan dan kesulitan. Dalam penciptaan, Allah memberikan perintah kepada manusia supaya manusia berkuasa atau menguasai ciptaan Allah yang lainnya, seperti burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, binatang melata, dan seluruh ciptaan yang ada di bumi. Allah tidak salah memberi perintah. Ia tidak memerintahkan kepada manusia itu supaya mengasihi tumbuh-tumbuhan
atau mengasihi hewan-hewan. Sebab jika itu perintahnya, maka pohon-pohon tidak boleh ditebang, tidak boleh memetik sayur-sayur ataupun bunga-bunga, tidak boleh memotong B1 atau B2, tidak boleh memukul ular atau memukul nyamuk. Sebab semua itu bukanlah perbuatan yang mengasihi. Sementara tidak bisa tidak, kita harus melakukan semua hal itu. Kita harus memotong pohon supaya kita bisa membangun rumah, supaya bisa membuat lemari, kursi, kertas, dan lain sebagainya. Dan kita harus memukul ular jika bertemu dengannya supaya kita tidak digigit. Kita juga harus memukul nyamuk supaya kita tidak digigit. Dan kita harus memetik bunga-bunga, memetik sayur-sayur untuk keperluan kehidupan kita. Itulah sebabnya Allah memerintahkan supaya manusia menguasai atau berkuasa, bukan mengasihi atas ciptaan lainnya. Perintah Allah untuk menguasai ciptaannya sekaligus hendak mengatakan bahwa manusia tidak boleh menyembah ciptaan itu, sebab manusia lebih mulia dan lebih berkuasa atas segala ciptaan Tuhan yang lainnya. Namun walaupun manusia itu mulia dan berkuasa, manusia harus mengingat bahwa Allah lah yang maha kuasa dan maha mulia, dan dialah yang mengendalikan segala yang ada di muka bumi ini, termasuk manusia. Manusia ada di bawah kuasa Allah. Manusia tidak berkuasa atas dirinya. Allah lah yang menjaga manusia supaya tidak tersandung kakinya. Oleh sebab itu, manusia harus bersukacita dan bersorak-sorak atas kuasa, kekuatan, dan kebesaran Allah yang sudah ada sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Lihat again, Yudas 1 ayat 24 sampai 25. Dalam bekerja ada kesadaran penuh bahwa kendali kuasa ada di tangan Allah. Sehebat apapun teknologi yang dipakai manusia untuk bekerja, sehebat apapun manusia bekerja, tetap saja kuasa ada di tangannya. Kalau Allah berkehendak terjadi bencana, maka terjadilah itu. Tetapi kalau Allah berkehendak akan terjadi kelimpahan, maka terjadilah itu. Bukan berarti kita tidak boleh menanggulangi bencana. Itu boleh. Tetapi harus diingat bahwa Allah itu maha kuasa dan maha besar atas segala ciptaannya. Dan hasil yang kita peroleh dalam bekerja sangat ditentukan oleh kuasanya. Dalam Joel nas khotbah diperlihatkan kepada kita bagaimana Allah menyuruh belalang-belalang pelahap, belalang pindahan, dan belalang pengerip memakan habis gandum bangsa Israel karena mereka tidak setia kepada Allah. Pada waktu yang ditentukan Allah, di saat mereka sudah kembali kepada Allah, Allah akan mendatangkan kelimpahan kepada mereka. Dia menurunkan hujan di awal dan di akhir musim, supaya pengerikan mereka penuh dengan gandum dan pemerasan mereka kelimpahan anggur dan minyak. Mereka akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, memuji-muji Tuhan yang telah memperlakukan mereka dengan ajaib. Mereka tidak akan malu lagi karena Allah menyertai mereka. Bangsa-bangsa lain akan menyadari bahwa Tuhan Allah Israel menyertai bangsanya. Dari pemberitaan Nabi Joel ini tampaklah kepada kita bahwa bukan karena kekuatan kita
tapi karena kuasa Allah lah yang membuat kita kelimpahan. Dan kuasa Allah juga yang menjadikan segala bencana. Oleh sebab itu, tetaplah setia kepada Tuhan yang Maha Kuasa, bersorak-sorak penuh sukacita, memuji kebesarannya. Allah sangat mengasihi kita. Allah bukan hanya berkuasa, tetapi Dia mengasihi kita, menyelamatkan kehidupan kita dari maut. Dia memberikan anaknya yang tunggal supaya kita selamat. Beginilah Allah bekerja. Ia rela berkorban untuk keselamatan umat manusia. Kita juga sebagai ciptaan Tuhan dalam bekerja harus dilandaskan kepada kasih.